Tanpa disadari, air mata akan menetes membasahi pipi dan hati yang ditimpa kesedihan. Memang sifat manusia yang paling utama apabila dirinya ditekan hingga ke batas yang melebihi kemampuan dirinya adalah bersedih. Dan kesedihan yang begitu dalam akan memicu suatu mekanisme organ tubuh yang menghasilkan air mata sehingga orang tersebut akan menangis. Sedih adalah fitrah manusia yang diberikan oleh Allah. Setiap orang pastilah pernah merasakan sedih. Setiap orang pastilah pernah menangis. Tidak peduli apakah dia pria atau wanita, kuat atau lemah, semua orang yang memiliki hati pastilah tidak mampu menahan tangis jika ditimpa kesedihan yang mendalam. Walaupun hati atau jiwa sebenarnya bukanlah suatu organ tubuh atau fisik, tetapi hatilah yang mengendalikan seluruh emosi dan berhubungan dengan organ-organ fisik yang lain. Sebagai contoh, jika hati bersedih, maka air mata tanpa disadari akan menetes. Jika hati kesal, rasanya dada akan terasa panas dan nafas naik turun, tak menentu. Jika hati damai, diri kita sepertinya merasa tenang dan bahagia. Menangis itu bermanfaat. Sebenarnya menangis bukanlah hal yang memalukan. Anda tidak usah malu untuk menangis, karena manusia adalah makhluk yang lemah. Justru dengan menangis, menunjukkan bahwa Anda masih memiliki hati yang peka, hati yang bisa merasakan nikmat dan karunia yang diberikan oleh Allah. Bahkan menangis sebenarnya bisa membantu meringankan beban yang selama ini tersimpan di dalam dada. Dengan menangis, semua kesedihan, semua kekesalan, dan semua beban yang menumpuk seakan-akan terangkat ke atas. Menangislah jika itu Anda rasa perlu. Menangislah dan keluarkanlah semua beban yang selama ini menumpuk di hati Anda. Menangislah di hadapan Allah, di pelukan orang tua Anda, di samping kekasih atau sahabat yang bisa mengerti kesedihan kita. Keluarkanlah segala unek-unek Anda. Jangan ditahan-tahan lagi. Jangan disimpan di dalam dada. Keluarkanlah semuanya bersama dengan air mata Anda yang mengalir. Jika Anda telah selesai menangis, setelah Anda menghapus semua air mata yang telah menetes di pipi dan sejadah Anda, cobalah rasakan nikmatnya kesendirian dan ketenangan itu. Bayangkanlah semua beban dan masalah yang sedang Anda hadapi telah mengalir keluar dari diri Anda, bersamaan dengan mengalirnya air mata Anda, sehingga yang tinggal kini hanyalah diri Anda bersama nikmat-nikmat Allah yang tersisa di dalam hati Anda. Rasakanlah nikmat tersebut. Tinggallah bersama hati Anda sebentar yang sedang kosong dan tenang setelah menangis. Saya yakin pastilah hati Anda akan terasa sedikit lebih baik. Jangan sedih berkepanjangan. Dan mereka tertawa sedikit dan menangis banyak sebagai pembalasan dari apa yang selalu mereka kerjakan. Quran Surah At-Taubah ayat 82. Saya mengerti Anda sedang ditimpa suatu musibah yang besar. Saya juga mengerti Anda sekarang berada dalam suatu kesedihan yang dalam. Walaupun sudah ditahan-tahan, pasti hati ini sakit sekali rasanya. Menangis itu memang bermanfaat untuk melepaskan beban yang ada pada hati Anda. Tetapi jika Anda menangis terlalu banyak dan berlarut-larut, malah akan berakibat sebaliknya. Tangis yang berkepanjangan akan mengubah suasana hati, dan karena hati juga memengaruhi semua organ tubuh yang lain, maka kesehatan Anda juga akan terganggu karenanya. Apakah Anda ingin menangis terus setiap hari sepanjang hidup Anda? Tentunya tidak, bukan? Secengeng-cengengnya Anda, saya yakin Anda pasti tidak ingin menangis terus sepanjang masa. Kesedihan yang berlarut-larut bisa merusak dan mengganggu hidup serta kesehatan diri Anda. Apakah Anda ingin bersedih dan bermuka muram di mana saja Anda berada? Selain mengganggu kesehatan, ini juga bisa merusak hubungan Anda dengan orang di sekitar Anda, serta mempengaruhi sikap Anda dalam memandang dunia.
Tubuh dan jiwa adalah dua hal yang saling menyatu di dalam diri manusia. Tubuh dan jiwa juga saling bergantung satu sama lain. Jika hati sakit, maka tubuh juga ikut merasakan sakit. Demikian juga sebaliknya. Ketergantungan antara tubuh dan jiwa ini dihubungkan oleh suatu kelenjar yang bernama kelenjar endokrin yang berfungsi memompa cairan hormon ke dalam aliran darah. Hormon-hormon inilah yang mengatur fungsi-fungsi tubuh seperti pikiran, pernafasan, aliran darah, pencernaan, metabolisme, dan lain-lain. Segala suasana hati seperti sedih, marah, gembira, dan sebagainya akan memengaruhi pemasokan hormon-hormon tersebut ke organ-organ tubuh kita. Salah satu kelenjar yang mempengaruhi dan dipengaruhi oleh suasana hati adalah kelenjar pineal yang letaknya berada di tengah-tengah otak. Kelenjar ini mengeluarkan hormon serotonin dan melatonin yang berfungsi mengatur pikiran dan kelenjar-kelenjar lainnya. Jumlah kedua hormon ini akan naik turun dengan seimbang sesuai dengan suasana hati. Kenaikan jumlah hormon melatonin akan mengakibatkan rasa tenang dan damai. Sedangkan sebaliknya jika hormon serotonin meningkat, maka ini rasanya gelisah dan tidak tenang. Jika Anda sedih berkepanjangan, organ-organ tubuh Anda juga akan ikut terganggu. Orang yang terlalu lama bersedih bisa menyebabkan pikiran bingung dan gelisah, menyebabkan jantungnya sakit, sistem pencernaannya tidak menentu, sehingga kesehatannya akan terganggu dan dirinya akan sakit. Jadi untuk apa Anda bersedih terlalu dalam? Selain hati, pikiran, dan tubuh Anda juga akan ikut digerogoti oleh kesedihan tersebut. Sehingga sedikit demi sedikit, Anda sama saja seperti menggali tanah untuk kuburan Anda sendiri. Air mata adalah permata. Sebenarnya segala musibah dan kesedihan yang sedang kita alami ini adalah pemberian dari Allah. Anda akan ketahui ini nanti pada bab-bab selanjutnya. Tapi yang paling utama yang Anda harus ketahui di sini adalah bahwa dengan musibah berarti Anda masih disayangi oleh Allah. Dengan memberikan kesedihan, Allah ingin mengampuni dosa-dosa Anda yang telah lalu. Dengan musibah, Allah ingin menambah nikmat dan pahala untuk Anda. Tidaklah seorang muslim menderita karena kesedihan, kedukaan, kesusahan, kepayahan, penyakit, dan gangguan duri yang menusuk tubuhnya, kecuali dengan itu Allah mengampuni dosa-dosanya. Hadis riwayat Bukhari. Jika Anda mengerti ini, semua kesedihan akan mudah dihadapi dengan hati yang lapang. Jika Anda menerima ini, insya Allah semua air mata yang telah Anda keluarkan akan berubah menjadi titik-titik permata yang berkilau di kehidupan akhirat nanti. Amin. Janganlah kamu bersikap lemah dan janganlah pula kamu bersedih hati, padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya jika kamu orang-orang yang beriman. Quran Surah Ali Imran ayat 139. Alhamdulillah. Coba renungkan firman Allah di atas. Allah memberitahu bahwa kita orang-orang yang beriman sebenarnya adalah orang yang derajatnya paling tinggi. Jadi tidak boleh bersedih karena Allah telah menjanjikan hal-hal yang jauh lebih baik sebagai pengganti kesedihan yang sedang kita alami. Dan bahwa sesungguhnya dialah yang menjadikan orang tertawa dan menangis. Quran Surah An-Najm ayat 43. Bersedih adalah hal yang pertama dilakukan oleh manusia apabila ia ditimpa musibah atau kemalangan. Kesedihan yang mendalam juga akan menyebabkan keluarnya air mata tanpa disadari. Semuanya ini adalah fitrah manusia yang diberikan oleh Allah. Bersedih dan menangis adalah hal yang wajar. Silahkan, Anda boleh saja bersedih dan menangis. Justru dengan menangis segala beban yang ada di hati bisa terangkat. Tetapi jangan terlalu larut di dalam kesedihan yang berkepanjangan itu. Itu hanya malah membuat diri Anda sakit dan tersiksa. Biasanya orang yang bersedih akan melupakan hal-hal yang rasional yang sebenarnya dibutuhkan oleh diri Anda untuk bangkit kembali. Jadi, hapuslah air mata Anda hari ini. Sudah cukup menangisnya. Kini bersiap-siaplah untuk mengubah air mata Anda menjadi permata. Camkanlah ini baik-baik. Setiap air mata yang kita teteskan karena ditimpa musibah
pasti akan digantikan oleh Allah dengan pahala dan kebahagiaan yang besar, asalkan kita sabar dan tawakal menerima apa yang telah jadi kehendaknya. Ingat, setiap orang itu wajar bersedih dan menangis. Menangis sedikit bisa mengangkat beban di hati Anda, tapi menangis terlalu banyak bisa membuat Anda sakit. Sesungguhnya Allah ingin mengampuni dosa Anda melalui kesedihan. Ya Allah, lihatlah air mataku ini. Sesungguhnya Engkau Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Kumohon, ubahlah kesedihanku menjadi bahagia, dan ubahlah air mataku menjadi permata.